Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, pernahkah Anda dikhianati oleh seorang teman sejati? Atau bagaimana rasanya tatkala ada seorang yang kita senantiasa menumpahkan curhatan hati kita kepadanya, dia tahu seluk-beluk kita, dia tahu ya dari A sampai Z sifat-sifat kita, tetapi di belakang kita dia malah menikam kita, dia malah membukakan aib kita, dia berdusta ya di hadapan orang lain untuk kita, ya. Dia berdosa di hadapan orang lain, membuka aib kita di hadapan orang-orang banyak. Bagaimana rasanya ya ikhwan? Sangat sakit menancap di dalam hati. Dan terkadang orang yang didustai itu ya, sampai meninggal pun ya rasa sakit itu akan dibawa ke dalam kuburnya. Waliyadzubillah. Maka jangan ada dusta di antara kita. Karena seorang mukmin itu adalah memiliki sifat yang jujur, memiliki sifat yang terpercaya. Berbeda dengan orang-orang munafik. Ya, mereka ya menampakkan keimanannya, sedangkan kekufuran mereka ya sembunyikan. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Seorang mukmin memiliki sifat kejujuran. Dan kejujuran dengan dusta itu tidak akan pernah bisa menyatu di dalam diri seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, "Ma kana khuluqun abghadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya minal kadhib." Tidak ada ya suatu akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya daripada sifat dusta, daripada sifat bohong. Ya. Laqad kana ar-rajul yuhaddisu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kadhib. Dan dahulu ada seorang yang berdusta di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama yazalu fi nafsihi hatta ya'lam anna qad ahdasa minha taubah, rawahu Tirmidzi. Dan sifat dusta yang dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut membekas di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia benar-benar tahu bahwasanya laki-laki tersebut ya telah bertaubat dari sifat dusta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, yutba'ul mu'min kullu khuluqin laisa al-khiyanah wal kadhib. Seorang mukmin ya memiliki tabiat yang bukan tabiat khianat dan juga bukan tabiat berbohong. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Senantiasa seorang mukmin bersifat jujur, berkata jujur, baik dalam ucapannya, baik dalam tindakannya, dan baik dalam perbuatannya. Karena seorang mukmin itu tidak pernah berbohong. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, ya, ayakunal mu'min jabbanan, bisakah seorang mukmin ini memiliki sifat pengecut? Dan kita ketahui bahwasanya sifat pengecut ini merupakan sifat yang sangat buruk yang ya kita tidak ingin ya disifati dengan sifat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am. Betul, seorang mukmin bisa memiliki sifat pengecut." Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Ayyakuna al-mu'min bakhilan?" Bisakah seorang mukmin memiliki sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Na'am." Betul, seorang mukmin bisa memiliki sifat ya bakhil. Kemudian Rasulullah SAW tanya lagi, "Ayyakunal mu'min kadzaban?" Ya, bisakah seorang mukmin memiliki sifat pembohong, dusta? Faqala alaihi salatu wasalam, "La." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak. Seorang mukmin tidak memiliki sifat pendusta."
Ya, ketahuilah bahwasanya sifat dusta itu ya akan ya menjadikan dia menjadi orang-orang yang rugi. Tidak akan pernah diterima ya persaksiannya. Orang tidak akan pernah percaya bahwasanya dia itu termasuk orang-orang yang jujur. Karena apa? Karena dia telah berdusta ya, walaupun hanya satu kali dustanya, tetap membekas di dalam hati orang yang didustai sehingga mereka tidak akan pernah percaya lagi ya dengan ucapan kita, dengan persaksian kita. Maka ikhwan, jangan ada dusta di antara kita. Ingat, pengaruh dusta ya adalah akan menghantarkan kita kepada lubang yang sangat menderita di akhirat kelak, yaitu neraka. Perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, alaikum bisidqi, hendaklah kalian ya bersifat jujur, fa innas sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya sifat jujur itu akan menghantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya ya kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Fama yazalu ar-rajulu yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan senantiasa seseorang itu bersifat jujur ya sampai Allah Subhanahu wa taala ya menetapkannya, menuliskan seorang hamba tersebut sebagai orang-orang yang jujur. Iyyakum wal kadzib, awas kalian bersifat ya dusta, berlaku bohong. Fa inna al kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya sifat dusta itu menghantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ila an-nar, karena ya sifat kejahatan itu akan menghantarkan kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzib, ya senantiasa seorang berbuat bohong, wa yataharra al-kadzib, dan senantiasa dia berbuat ya berusaha untuk berbohong, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai Allah Subhanahu wa taala ya mencatatnya sebagai orang-orang yang banyak berbuat dusta, wal iyadzubillah. Ya, maka ikhwan, hindarilah sifat dusta, karena sifat dusta bukanlah sifat seorang mukmin yang sejati. Dan sifat mukmin sejati, dia senantiasa berlaku jujur, amanah, terpercaya, sebagaimana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang jujur, dipercaya oleh orang-orang Quraisy. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terpercaya, orang yang jujur. Maka ya jangan ada dusta di antara kita. Ini yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan dapat diambil faidah dan senantiasa kita istiqamah di atas kejujuran sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.